aku mau tunjukkan ke kalian pemotongannya ya, dari draping pindah ke flat pattern di kertas, kemudian sekarang waktunya untuk memotong kainnya. Di sini aku mau kasih tips untuk kalian. Jadi ketika kalian membuat sebuah baju yang ada potongan melingkung seperti ini ya, kemudian ukurannya cukup besar, sebaiknya cukup panjang seperti ini. Ini kan di bagian punggung ya, di bagian punggung ada lubangnya. Nah, ini sebaiknya dikasih cubitan kecil gini. Ini semacam cubitan kecil ini. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu ketika nanti kain ini kan sifatnya molor ya. Semua kain itu basicnya molor. Kalau potongannya itu melengkung seperti ini, kecenderungan nanti kalau kalian tidak mencubit polanya seperti ini akan melar dan menggelembung atau tidak pas di body, tidak pas di badannya gitu ya. Nah, terutama untuk baju-baju asimetris seperti one shoulder dress, kayak bajuku yang warna merah marun itu ya. Jadi aku nggak perlu kasih kampuh yang banyak untuk kain kaos karena memang kainnya sudah melar. Ini yang pola bagian depan juga sama, aku cubit di bagian lehernya karena memang garis lehernya ini lebar dan juga melengkung, jadi rentan melar. Jadinya aku cubit di sini sedikit, satu aja nggak apa-apa, yang penting ada cubitannya gitu. Langsung kita potong. Oke, jadi di desain awal kan memang ini gaunnya lengan panjang, tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya ini summer ya, musim panas, jadi gak bakalan nyiksa diri deh pakai lengan panjang. Jadi aku putuskan untuk pakai 3/4 panjang lengan ya. Jadi di bawah siku, mudah-mudahan nanti looknya kelihatan lebih chic, lebih bagus dan lebih girly ya daripada lengan panjang. Jadi ya aku rubah desainnya menjadi lengan 3/4. Seperti yang bisa kalian lihat di video ini ya, aku membuat rok lingkaran penuh. Caranya gampang aja, yaitu dengan cara membuat pola setengah lingkaran yang jari-jarinya aku dapatkan dari membagi 1/6 lingkar pinggang dikurangi setengah sentimeter ya. Kenapa aku buat setengah lingkaran? Karena kain ini aku guntingnya itu kan lipatan, jadi nanti ketika dibuka maka rok ini akan menjadi rok lingkaran penuh. Jadi sesimpel itu cara membuatnya. Kalau memang nantinya di desainnya itu ada resleting, jadi kalian tambah kampo untuk resletingnya itu di bagian sisi lingkaran ya, di bagian sisi diameter itu, di bagian lipatan itu. Aku display di patung, kalian lihat nih, suka banget looknya rok lingkaran penuh karena memang dia bisa apa ya, berombak-ombak gitu loh, suka banget, lucu. Halo, nah lanjut lagi ya. Di sini aku mau pakai mesin obras, itu mesin obras aku ya. Di sini untuk menjahit kain yang stretchy ya, kain yang melar. Ini mau aku jahit pakai mesin obras. Kenapa? Karena ini kan kainnya molor sekali. Nah, kalau aku pakai mesin jahit ini
nanti yang ada ketika ketarik, ketika ini melar gini ya, jahitannya bakalan patah. Makanya aku butuh obras yang nanti bakal jadinya tuh seperti ini. Nah seperti ini ya, ini bakal jadi seperti ini. Kenapa direkomendasikan pakai obras? Karena ketika nanti ini molor, nah si obrasnya ini ikut molor karena ini kan banyak benangnya ya, jadi dia kayak rangkaian-rangkaian benang gitu, jadi dia nggak bakalan patah, tapi dia ikut melar juga karena ada ruang dari rajutan benang-benang ini tadi untuk apa ya namanya, untuk melar gitu. Makanya aku pakai untuk bagian-bagian khususnya yang melar sekali, aku pakai mesin obras seperti di bagian pinggang atau pita, hiasan pita itu ya, di bagian sisi itu kan sering melar, jadi pakai mesin obras. Nanti untuk selanjutnya yang bagian-bagian aman seperti di bagian garis leher, aku pakai mesin ini ya. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, berikut ini cara bagaimana aku menjahit lengan puff atau lengan kerut ya, lengan kembung. Jadi, ketika menjahit lengan puff ini, caranya yaitu dengan menggunakan stick jarang untuk membuat kerutannya itu. Dan menjahitnya itu tidak semuanya ya, tidak dari ujung ke ujung, tapi harus disisakan dari titik ketiak itu masuk 7 cm. Nah, dari titik itu nanti kita jahit sampai ke titik ketiak yang satunya juga sama, dimasukkan 7 cm. Jadi tidak dari ujung ke ujung, masuk 7 cm dari titik tersebut sampai ke titik yang berikutnya ya, dijahitnya gitu. Kemudian kalau garis pertama atau jahitan yang pertama itu sudah selesai, kita akan melanjutkan dengan membuat jahitan di sisi yang kedua atau sejajar ya, jahitan yang sejajar sama dengan stick jarang, jaraknya itu minimal 1 cm. Itu nanti gunanya untuk mempermudah kalian ketika membuat kerutan dan menjahit lengan kerutan tersebut ke bagian badan gitu ya. Bagaimana cara membuat kerutannya? Yaitu tinggal ditarik aja benang dari cepul bagian bawah ya. Ini merupakan trik mudah untuk membuat kerutan, yaitu dengan menarik benang yang dari sepul bawah. Kenapa di bagian bawah yang mudah? Karena dari prakteknya memang begitu, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau benang yang bagian atas yang kalian tarik, biasanya itu dia akan mengunci dan susah untuk ditariknya. Kalau bagian bawah akan mudah gitu ya triknya.
Seperti yang pernah aku bilang dulu ya, ketika membuat rok lingkaran atau setengah lingkaran, sebelum kita melakukan finishing di bagian rok bawah itu, sebaiknya gaun atau rok tersebut di draping dulu di manekin. Karena nanti ini fungsinya untuk menyamakan bagian bawah itu, panjang rok bagian bawah ya, agar sejajar. Karena masalah yang muncul biasanya itu bagian samping selalu lebih panjang. Hal ini disebabkan karena memang bagian tubuh manusia itu ya, proporsi tubuh manusia itu kan bagian depan ada bagian payudara, itu kan yang menonjol, dan juga ada bagian pantat di bagian belakang. Nah, tonjolan-tonjolan tersebut membuat panjang rok itu naik gitu ya kalau kalian bikin gaun. Nah, makanya kalau bagian samping kan dia nggak ada tonjolannya, kita kan nggak punya tonjolan bagian samping, makanya rok itu biasanya kalau lingkaran atau setengah lingkaran ya, masalahnya selalu panjang di bagian samping. Bagian samping selalu lebih panjang dan tidak sama rata. Nah, sebelum kalian melakukan finishing, sebaiknya kalian pastikan dulu atau di draping dulu, pastikan sama panjang, baru kalian finishing gitu. Untuk project kali ini, finishing untuk roknya aku pakai jahitan kecil aja, tapi pakai cara manual ya, pakai sepatu biasa. Aku tidak pakai sepatu gulung atau sepatu kelem yang kecil itu, karena memang nggak bisa, kainnya kan melar, jadi kalau dipakein sepatu itu suka licin gitu, dia susah, jadi makanya aku pakai manual aja, cara manual aja, dijahit lipat kecil gitu. Jadi sekian tadi video pembuatan dress dan juga sekalian draping. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua, sama-sama belajar. Semoga ada ilmu yang bisa diambil, sedikit ilmu yang bisa diambil untuk kalian dari video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, share ke teman-teman kalian juga yang ingin menjahit ya, biar kita sama-sama bisa belajar bersama. Dan sampai jumpa.